Bab 70. Penangkapan. Sebagai seorang penegak hukum yang sudah bertahun-tahun menjabat di pemerintahan, hal yang terpenting adalah mencermati perkataan dan ekspresi masyarakat, serta mengetahui orang seperti apa yang boleh dilawan dan orang seperti apa yang tidak boleh dilawan, belum lagi yang lainnya. Gelar pahlawan pembunuh harimau Lin Hai saja sudah sangat luar biasa, terlebih lagi, prefek pernah secara khusus mengatakan bahwa Lin Hai memiliki masa depan yang cerah. Dia selalu mengingat kata ini di benaknya. Jika hari ini dia menangkapnya tanpa penjelasan apapun, dia pasti akan menyinggung perasaan Lin Hai sepenuhnya. Jika suatu saat Lin Hai menjadi sukses di masa depan, bukankah itu berarti dia telah melawan orang yang salah? Saat dia masih tidak bisa mengambil keputusan, He Erba langsung merasa sangat kesal. Dia bukan tipe orang yang mempertimbangkan masalah jangka panjang seperti itu. Kamu harus menegakkan hukum secara adil. Kamu sudah mengetahui dengan jelas bahwa mereka telah menebang pepohonan di pegunungan. Ini adalah fakta yang sudah pasti. Selain itu, kamu sudah menerima perintah dari hakim daerah untuk menangkap mereka. Jika kamu berani melepaskan mereka, maka aku akan segera melaporkan kejadian ini kepada hakim daerah. Jika kamu berani melepaskan para penjahat ini, maka kamu juga akan bersalah atas kejahatan serius ini. Kepala penegak hukum itu sangat marah. Dia menatap Hu Erba dan berteriak, "Silakan tuntut aku jika kamu berani. Aku akan menunggu." He Erba kaget. Dia tidak pernah menyangka kepala penegak hukum akan begitu marah padanya. Dia adalah seorang gangster kecil. Dia tidak akan pernah berani menyinggung pejabat pemerintah. Apalagi dia adalah seorang kepala penegak hukum. Dia bergumam, "Aku mengingatkan kamu bahwa jika kamu gagal menangkap orang-orang itu, maka hakim daerah tidak akan memaafkan kamu. Jangan mencoba untuk mempengaruhi aku," kata Kapten Polisi dengan tidak senang. Namun, sikapnya terhadap Lin Hai jauh lebih baik. "Tuan Lin, kami juga pejabat yang bekerja untuk pemerintah. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami saja dan menjelaskan masalah ini kepada hakim daerah? Jangan mempersulit tugas kami." "Tidak bisa. Tidak ada yang boleh membawa Lin Hai." Liu Ergo mengeluarkan pisau belatinya dan tampak sudah siap bertarung sampai mati. Para pemburu di desa bergegas dengan cepat ketika mereka mendengar berita tersebut. Kepala penegak hukum itu tampak sangat tidak senang dan berkata, "Tuan Lin, jika kamu benar-benar berani melakukan hal ini, maka ini akan menjadi kejahatan yang serius. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu mengeluarkan senjatamu? Cepat singkirkan semuanya." Lin Hai berteriak dengan suara rendah, kemudian, dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, saya akan melarikan diri. Semua rumah di desa kami baru dibangun, dan setiap keluarga menjalani kehidupan yang sangat berkecukupan. Bagaimana kami bisa menyerahkan kehidupan baik seperti ini dan melakukan sesuatu yang ilegal seperti ini? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Selain itu, saat ini aku sedang menangani masalah penting dengan kekaisaran, dan jika masalah ini menghambat pekerjaan ini, saya khawatir hakim daerah tidak akan mampu menanggung konsekuensinya jika orang besar itu meminta pertanggungjawabannya. Mengapa kamu tidak pulang dulu dan memberitahu hakim daerah tentang masalah ini? Aku kira kalian semua akan memahaminya dalam beberapa hari ini. Tetapi aku juga mengikuti perintah hakim daerah untuk membawa kamu. Tidak pantas bagi saya untuk kembali dengan tangan kosong, bukan?" "Hei, kenapa begitu? Kamu telah menyelamatkan nyawa seorang hakim daerah, terlebih lagi, kami memiliki begitu banyak ladang dan ternak di sini, sangat mustahil bagi kami untuk melarikan diri. Jika hakim daerah benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, masih tidak akan terlambat untuk menangkap kami nanti." Sang kapten memandang sekilas ke orang-orang di sekitarnya dan kemudian melihat ke rumah yang baru dibangun di sekitarnya. Menurut dia apa yang dikatakan Lin Hai sangatlah masuk akal. Jika para pemburu ini didesak, mereka mungkin akan benar-benar mulai menyerang. Para pemburu ini berburu di pegunungan sepanjang tahun dan sangat lihai. Kecil kemungkinan petugas penegak hukum yang sudah terlalu santai seperti mereka, tidak akan mampu melawan mereka. "Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Tapi aku harus memberitahumu terlebih dahulu, jika kamu berani berbohong, konsekuensinya akan sangat serius." Setelah kepala penegak hukum itu selesai berbicara, dia segera berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Para penegak hukum juga diam menghela nafas lega. Mereka tidak pernah menyangka bahwa para penduduk desa berani bersikap begitu tangguh, berani terang-terangan menolak penangkapan. Sepertinya dia membawa orang yang terlalu sedikit, jadi dia harus kembali dan melaporkan hal ini ke hakim daerah. Jika dia benar-benar ingin menangkap orang ini,
maka dia harus mengerahkan tim yang besar. Mereka hanya ingin mencari nafkah, dan tidak ada seorang pun yang mau bekerja keras di saat tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Lin Hai melihat semua aparat penegak hukum sudah pergi. Para pemburu pun bersorak kegirangan, mereka bahkan tidak menganggap serius para penegak hukum itu. Jika ada yang berani menangkap Lin Hai, maka mereka akan bertarung sampai mati. Oke, semuanya kembali, ini hanyalah masalah kecil, tidak akan ada yang berani menghentikan kita menebang pohon lagi di masa depan nanti. Mulai saat ini terus kirim orang ke Gunung Utara untuk menebang pohon sesuai tanda yang saya tandai. Kita harus membangun jalan ini secepatnya, ini akan sangat bermanfaat di masa depan. Kata Lin Hai, jika yang kamu katakan itu benar, perbaikan jalan ini membutuhkan biaya yang besar, dan sekarang kita masih kekurangan orang. Kita perlu merekrut lebih banyak pekerja dari tempat lain, kata Wang Dayong. Tidak masalah, Yang Mulia pasti akan membiayai pembangunan jalan itu. Lin Hai menjelaskan, sekarang, jika kita ingin mempekerjakan orang untuk bekerja, meskipun kita dapat memberi mereka makanan yang cukup, maka pasti akan ada banyak orang yang bersedia melakukan pekerjaan ini. Kami pasti akan menyediakan makanan yang cukup, dan kami perlu memberi mereka sejumlah uang. Lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk datang dan bekerja. Selain itu, kami perlu 20 pemburu untuk melindungi kami saat kami pergi ke Gunung Utara untuk menebang pohon dan membangun jalan. Jangan sampai binatang liar di pegunungan melukai siapapun. Lin Hai memperingatkan dengan serius. Lin Hai tidak terlalu peduli dengan kecepatan kerja, karena ada banyak binatang buas di Beishan. Jika ada yang terluka, seluruh keluarga bisa kehilangan sumber penghidupannya. Oleh karena itu, keselamatan seluruh pekerja harus terjamin. Masalah tersebut diserahkan kepada Liu Ergo, yang diminta untuk melindungi orang yang menebang pohon. Lin Hai awalnya berpikir untuk menunggu beberapa saat lagi sebelum memberitahu Lin Tiangui tentang hal ini. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan untuk mengangkut besi. Dia tidak menyangka akan dilaporkan oleh orang lain, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Lakukan saja pekerjaannya secara langsung dan tegas. Apapun yang terjadi, Lin Tiangui akan mengurusnya. Kepala penegak hukum memimpin anak buahnya kembali ke kantor pemerintah daerah, dan He Erba terus bergumam pada dirinya sendiri dan mengeluh sepanjang jalan. Dia tidak berani berbicara terlalu keras karena takut membuat marah para penegak hukum. Dia berencana untuk mengajukan pengaduan ke hakim daerah. Setelah tiba di kantor pemerintah, jika dia tidak menangkap Lin Hai, semua usahanya akan sia-sia dan imbalannya akan hilang, jadi dia harus bisa mengalahkan Lin Hai. Setelah rombongan tiba di kantor pemerintah daerah, kepala penegak hukum itu melaporkan masalah tersebut kepada hakim daerah. Zhang Xuelong sangat marah setelah mendengar hal ini. Ini benar-benar omong kosong. Bagaimana mungkin hakim daerah tidak mengetahui hal sebesar itu? Kamu bisa percaya apapun yang orang lain katakan. Apakah ini hari pertamamu menjadi seorang penegak hukum? Bab 71. Kemarahan Zhang Xuelong. Tuan, bisakah kamu berbicara lebih jelas? Tanya kepala penegak hukum itu. Zhang Xuelong sedikit terkejut. Dari apa yang dia dengar, sepertinya dia telah menyadari sesuatu. Dia mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu ikut aku ke aula belakang. Kedua pria itu tiba di aula belakang, dan Zhang Xuelong berkata, katakan padaku apa yang kamu temukan di sana. Kali ini, aku melihat bahwa desa tersebut telah banyak berubah. Aku pernah ke desa kecil itu sebelumnya, semua orang sangat miskin dan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi ketika aku pergi ke sana hari ini, coba tebak apa yang aku lihat. Zhang Xuelong sudah tidak sabar. Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan secepatnya. Jangan menyuruh aku untuk menebaknya. Ketika aku pergi ke sana, aku menemukan setidaknya ada beberapa ratus ekor kuda di desa tersebut, dan 2 tempat pembakaran batu bata yang secara terus-menerus mengirimkan batu bata. Batu bata tersebut ditarik dengan kereta kuda untuk dijual, dan setiap keluarga di desa itu mampu membangun rumah baru. Wanita cantiknya juga banyak, tapi yang jelas wanita-wanita itu bukan berasal dari desa itu. Kepala penegak hukum itu berkata dengan suara rendah. Zhang Xuelong merenung sejenak. Tiba-tiba mereka bisa menghasilkan begitu banyak uang dan mampu mengambil selir. Mungkinkah semua uang itu diperoleh dengan mencuri kayu? Mereka menebang kayu untuk pembangunan jalan, padahal mereka tahu hal itu sangat tidak masuk akal. Tapi pohon yang mereka tebang itu tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Harga beberapa ratus ekor kuda saja sudah sangat mahal. Aku curiga apa yang dikatakannya mungkin benar dan mereka tidak berbohong. Dan kamu mungkin tahu bahwa ada sebuah rumah besar di pinggiran timur kabupaten ini.
aku mendengar bahwa ada orang kaya dari ibu kota yang tinggal di sana, dan saya curiga hal ini mungkin ada hubungannya dengan orang kaya itu. Kapten mengatakan kecurigaannya, biarpun dia keluarga kaya, apa yang bisa dia lakukan? Penambangan dan peleburan besi harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Apalagi jika dia pejabat tinggi dari ibu kota, dia tidak bisa tinggal di tempat seperti itu tanpa memberitahuku. Aku tidak tahu tentang itu. Akan lebih baik jika kamu pergi ke sana sendiri. Karena masalah ini sangat penting, Lin Hai mungkin merasa posisinya terlalu rendah dan dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Akan lebih baik jika kamu pergi dan menanyakannya secara langsung. Saya yakin jika kamu ada di sana secara pribadi, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Zhang Xuelong berpikir sejenak setelah mendengar hal ini. Dia merasa Lin Hai bukanlah tipe orang yang akan mencuri dan menebang pohon. Pria itu cukup hebat dan bisa mendapatkan banyak keuntungan hanya dengan menangkap dan membunuh harimau. Dia sama sekali tidak perlu melakukan hal-hal ilegal seperti itu. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk pergi ke sana. Jika istana kekaisaran benar mengirim orang untuk membuka tambang dan melebur besi di sana, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh pemerintah daerah. Pertama, penambangan akan membutuhkan banyak tenaga kerja, dan banyak orang akan mendapatkan penghasilan yang banyak. Pemerintah juga akan mendapat pemasukan pajak, yang sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah. Baiklah, segera siapkan tandu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri kemampuan seperti apa yang dia miliki hingga berani membuka tambang di sini. Kepala penegak hukum itu sangat senang melihat hakim daerah akhirnya mau ke sana. Apakah akan menangkap Lin Hai atau tidak? Biarkan saja hakim daerah yang mengambil keputusan sendiri. Dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain dan salah bertindak. Sekelompok orang mengantar hakim daerah ke desa Beishan. Herba belum pernah menerima imbalan dari pemerintah, dan dia benar-benar tidak mau menyerah. Dia harus mengikuti tim ini ke desa Beishan lagi. Lin Tiangui menerima dekret kekaisaran, dan seperti yang diharapkan, pemerintah setuju untuk membuka tambang besi itu, dan dikirim melalui layanan pengiriman kilat dengan kecepatan bumil sehari. Dapat dilihat memang benar bahwa pemerintah sangat kekurangan uang. Mereka ingin menghasilkan uang dengan melebur besi dari tambang besi ini. Lin Tiangui tidak menunda lebih lama lagi. Dia membawa dekret kekaisaran bersama anak buahnya untuk menemui Lin Hai. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dalam pembukaan tambang ini. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Terlebih lagi, Lin Tiangui juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk memberikan kontribusi besar dan bisa kembali memimpin pasukannya lagi. Sekarang suku perbatasan mengawasi dengan iri dan bisa melancarkan serangan kapan saja. Para jenderal lainnya sangat khawatir, karena kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kekalahan telak. Lin Tiangui juga sangat peduli dengan masalah ini. Lin Hai memimpin orang untuk membakar kayu menjadi arang, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan panas karburasi. Persyaratannya harus dengan arang yang berkualitas tinggi. Setelah Zhang Xuelong dan anak buahnya tiba, mereka tidak segera mengumumkan untuk menangkap mereka. Sebaliknya, dia melihat sekeliling untuk memastikan apa yang dikatakan Herba itu benar. Ada sejumlah besar kayu yang disimpan di area pembakaran arang, dan terlihat jelas bahwa kayu tersebut ditebang dari gunung utara. Herba segera berteriak keras setelah mendapatkan bukti. Tuanku hakim daerah, apakah kamu melihatnya? Pohon-pohon itu ditebang oleh mereka secara diam-diam, bukan untuk pembangunan jalan, tapi pencurian kayu secara terang-terangan. Lin Hai tidak terkejut sama sekali dan berjalan mendekat dan membungkuk, sambil tersenyum. Dia bertanya, mengapa hakim daerah punya waktu untuk datang ke tempat kami? Lin Hai, saya secara pribadi ingin datang ke Beishan untuk melihat keadaan. Banyak pohon telah ditebang. Apakah kamu bisa memberi penjelasan kepada saya? Bukankah kepala penegak hukum sudah memberitahumu? Pohon ditebang untuk membangun jalan. Tidak lama lagi tambang di sini akan dibuka untuk melebur besi, dan semua besi yang dilebur harus diangkut ke ibu kota. Ini adalah peristiwa besar yang menyangkut pengadilan dan negara. Aku tidak memasukkan uang itu ke dalam saku aku sedikitpun. Berhenti bicara omong kosong. Apa menurutmu aku tidak tahu? Penambangan dan peleburan besi harus atas perintah kaisar sendiri. Tanpa izin dari pemerintah, baik itu penambangan swasta atau peleburan besi swasta, itu adalah kejahatan berat yang akan menyebabkan pemusnahan seluruh klan. Zhang Xuelong memarahi Lin Hai dengan keras, jangan marah, Tuan Hakim. Dekret kekaisaran akan tiba dalam beberapa hari ini, dan kamu pasti akan mengetahuinya saat itu. Tidak, saya tidak bisa melihat kamu menebang pohon-pohon ini seenaknya. Kamu harus memberitahu saya siapa dalang di balik ini.
atau ikuti saya ke kantor pemerintah daerah. Kamu harus dikurung, kecuali jika pengadilan kekaisaran benar-benar telah mengeluarkan dekret kekaisaran. Zhang Xuelong memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lin Hai. Para pemburu sangat tidak senang dan semua berdiri di depan Lin Hai dengan busur dan anak panahnya. Dulu, masyarakat takut terhadap pemerintah ketika mereka melihat pejabat pemerintah. Mereka bahkan tidak berani bernapas, tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Mereka dengan mudah memusnahkan bandit kuat dari desa Naga Hitam, dan tidak lagi menganggap serius pemerintah. Jika Lin Hai benar-benar ingin memberontak, mereka semua akan mengikutinya tanpa ragu. Melihat begitu banyak orang yang berani melawan hukum, wajah Zhang Xuelong menjadi sangat kesal. Jika ada yang memberontak sekarang, mereka semua akan dihukum berat. Letakkan senjata kalian, apakah kalian ingin memberontak? Lin Hai tidak menyangka para pemburu ini begitu berani. Mereka segera meletakkan busur dan anak panah mereka. Zhang Xuelong akhirnya menghela nafas lega. Dia akhirnya mengerti mengapa kepala penegak hukum tidak menangkap para pemburu ini. Lin Hai, aku tahu betapa hebatnya kamu, tetapi kamu harus menggunakan kemampuanmu dengan cara yang benar, agar kamu dapat memiliki masa depan yang cerah. Jika Anda memimpin para pemburu untuk memberontak dan mencuri properti pemerintah, itu adalah kejahatan berat yang dapat menyebabkan pemusnahan seluruh desa, jadi kamu harus memikirkan hal ini dengan baik. Saat Lin Hai hendak menjelaskan, seseorang datang berlari dengan terengah-engah. Akhirnya aku menemukanmu. Raja sedang menunggumu di rumahmu. Dia ingin kamu pergi dan menerima dekret kekaisaran secepat mungkin. Dekret kekaisaran telah tiba. Bab 72. Raja di balik layar. Zhang Xuelong kebingungan setelah mendengar hal ini. Ia segera meraih utusan itu dan bertanya, Raja. Raja mana yang kamu bicarakan? Kapan Raja datang ke sini? Pria itu memandang Zhang Xuelong. Apakah Anda hakim di daerah ini? Benar, itu aku, kata Zhang Xuelong. Oh, karena kamu di sini juga, maka ikutlah aku. Yang mulia tidak perlu mengutus seseorang untuk mencarimu lagi. Orang ini sama sekali tidak menganggap serius hakim daerah, meski dia hanya seorang utusan. Seperti kata pepatah, dia adalah pejabat tingkat ketiga di kantor Perdana Menteri, dan dia sama sekali tidak menganggap serius hakim daerah. Hakim daerah tidak berani bertanya lagi dan segera memanggil orang untuk mengikutinya. Dia juga ingin melihat raja mana yang datang. Mereka tiba di rumah Lin Hai bersama-sama, dan Qiaur sibuk memasak air untuk menyiapkan minuman untuk mereka. Lin Hai berjalan mendekat dan memberi hormat, salam kepada Yang Mulia. Tidak perlu bersikap sopan. Wajah Lin Tianui terlihat penuh dengan kegembiraan. Lin Hai benar-benar bintang keberuntungannya. Dia telah memberikan kontribusi besar kepadanya hanya dalam beberapa hari setelah mengenal satu sama lain, dan hanya menunggu waktu saja sebelum dia mendapatkan kembali kendali kekuatan militernya. Zhang Xuelong terkejut saat melihat wajah Lin Tianui. Raja yang begitu terkenal ternyata ada di wilayahnya, dan dia tidak mengetahuinya. Dia dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat. Saya hakim daerah Zhang Xuelong, dan saya merasa terhormat bisa bertemu dengan Anda, Yang Mulia. Mata Lin Tianui tertuju padanya. Jadi kamu adalah Zhang Xuelong? Aku telah mendengar tentang kamu. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pejabat di sini. Tambang besi akan dibuka di sini, dan kamu harus bekerja sama dengan Lin Hai. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi istana kekaisaran dan negara. Aku mengerti dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zhang Xuelong menjawab dengan cepat. Lin Hai tersenyum tipis dan berkata, kamu harus percaya kepadaku, Tuan. Aku hanya orang biasa dan tidak berani menipu kamu. Apa yang kamu maksud? Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Lin Tianui bertanya dengan kebingungan. Tidak, ini hanya kesalahpahaman kecil saja, dan sudah terselesaikan sepenuhnya. Zhang Xuelong menjawab dengan cepat. Jika dia mengatakannya dan membuat Lin Tianui tidak senang, dia mungkin kehilangan jabatannya. Jika seorang raja ingin menjatuhkannya, yang dibutuhkan hanyalah sebuah kata. Ini hanya kesalahpahaman kecil, tapi ini adalah salahku karena tidak memberitahu hakim daerah terlebih dahulu. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Aku sedikit penasaran, bisakah kamu memberitahu apa yang terjadi? Yang Mulia meminta aku untuk mengeksplorasi biji besi. Aku berpikir untuk membangun jalan pintas yang menghubungkan ke jalan negara, sehingga transportasi akan jauh lebih cepat. Kami hendak melewati Beishan, jadi pohon di jalan harus ditebang. Jadi itulah menyebabkan kesalahpahaman. Jika aku bisa memberitahu hakim daerah lebih awal, dia tidak akan datang ke sini untuk menangkap saya. Yang Mulia, mohon jangan salahkan hakim daerah atas hal ini.
Lagi pula, hakim daerah juga melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Lin Hai menjelaskan, begitu, kamu sangat bijaksana. Mengangkut biji dan besi olahan memang sangat penting, Zhang Xuelong, kamu harus bekerja sama sepenuhnya dalam masalah ini. Ya, aku akan bekerja sama. Zhang Xuelong segera menyetujuinya, kepalanya dipenuhi keringat karena sangat panik. Untungnya, Lin Hai mengingat persahabatannya sebelumnya dan berbicara membela dirinya. Lin Hai, Istana Kekaisaran telah mengeluarkan perintah untuk membuka tambang dan melebur besi secepat mungkin. Selain itu, Istana Kekaisaran sedang kekurangan dana, jadi dana yang dibutuhkan harus dikumpulkan secara lokal. Ini masalah kecil. Besi adalah komoditas yang langka. Asal kita menjualnya sebagian, itu akan cukup untuk menutupi pengeluaran kita, kata Lin Hai. Lin Tiangui mengangguk, itu juga yang saya pikirkan. Oh, peleburan besi membutuhkan banyak batu bara. Bisakah Yang Mulia meminta hakim daerah untuk maju dan menjaminnya? Bawa dulu batu baranya dan di akhir bulan kami akan melunasi tagihannya. Kami menjamin bahwa kami tidak akan gagal bayar, kata Lin Hai. Saat ini keuangan sangat terbatas, dan jika tambang ingin beroperasi penuh, memerlukan investasi yang tinggi, meskipun Lin Tiangui bisa memberikan 100.000 tael, dia masih sedikit kewalahan, cara terbaik adalah dengan membeli secara kredit jika memungkinkan. Zhang Xuelong tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan prestasinya, ia segera menepuk dadanya dan berkata, tidak masalah, masalah ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Saat cuaca panas, penjualan batu bara akan menurun dan batu bara yang ada akan disimpan untuk digunakan di musim dingin. Jika saat ini kita bisa membeli dalam jumlah besar, mereka akan dengan senang hati menjualnya. Pemerintah akan menemui pemilik tambang secara pribadi dan tidak hanya membeli secara kredit, tetapi juga menjamin harga terendah. Terima kasih, Hakim Daerah. Lin Tiangui juga mengangguk pelan, merasa bahwa Zhang Xuelong adalah pejabat yang cakap. Jika kinerja bagus, dia akan mempertimbangkan untuk mempromosikannya di masa mendatang. Dengan izin pengadilan, pekerjaan segera dimulai. Seluruh warga desa sibuk menggali biji dan membawanya kembali ke desa dengan kereta kuda. Memiliki kuda dalam jumlah banyak memang sangat praktis, tidak hanya menghemat investasi awal, penduduk desa juga dapat menghasilkan uang dengan mengangkut barang. Ketika Zhang Xuelong pulang, dia langsung memarahi He Erba dengan kasar, bahkan memukulinya dengan tongkat. He Erba sudah gagal mencuri ayam dan kehilangan nasi. Dia ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Dia tidak menghasilkan 1 sen pun dan sekarang malah dipukuli. Zhang Xuelong berkata kepada kepala penegak hukum dengan ketakutan, kamu sangat bijaksana, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mendapat masalah besar. Hari ini, kepala penegak hukum itu tersenyum pahit dan berkata, aku tidak menyangka orang itu adalah seorang raja. Aku sangat ketakutan hingga kesusahan untuk bernapas. Oke, sekarang masalah ini sudah selesai, sebaiknya kita segera hubungi pemilik tambang batu bara. Aku harus meminta mereka untuk memberikan harga yang murah dan meminta mereka segera mengirimkan barangnya. Aku mengerti, aku akan segera melaksanakannya. Di hari yang sama, puluhan gerobak batu bara sudah dikirimkan. Ini adalah bisnis besar dan tidak boleh ada penundaan, meski harganya sedikit lebih murah, namun pembeliannya besar, sehingga bisa menghasilkan banyak uang dalam setahun. Lin Tiangui menunggu sampai malam karena Lin Hai memberitahunya bahwa batch pertama besi cair dapat diproduksi pada malam hari. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana besi halus dimurnikan menggunakan tungku besar ini, berapa banyak produksi yang bisa dicapai. Benarkah yang dikatakan Lin Hai bahwa hasil tahunannya bisa mencapai ratusan ribu kilogram? Ini adalah masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah dan juga dirinya sendiri. Lin Hai bertanggung jawab atas semua ini, jadi dia pasti sangat lelah di hari pertama bekerja. Memastikan bahwa setiap orang mempunyai cukup makanan untuk dimakan juga dapat dianggap sebagai perayaan dimulainya pekerjaan. Menjelang tengah malam, nyala api di tanur sembur sudah menyala terang. Panas sekali sehingga mereka bisa merasakannya bahkan dari jarak lebih dari 10 meter. Pakaian yang dikenakan para pekerja basah kuyup semua, namun mereka sama sekali tidak mengeluh, karena upah di sini sangat tinggi, 5 kali lipat dibandingkan pekerjaan lain. Lin Hai menghitung bahwa waktunya sudah selesai, dan berteriak, buka tungku dan lihat hasilnya. Pengrajin membuka sumbat di bawah tanur sembur, dan besi cair berwarna merah mengalir keluar, ditampung dalam wadah yang dibuat khusus. Lin Tiangui membelalakan matanya dan menatap tanur tinggi itu. Dia berkata dengan semangat, besi cairnya sudah keluar, benar-benar berhasil, bagus sekali. Bersambung